Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di kajian pada subuh bersama Kang Januar Amri, sarjana hukum atau Kang Janu. Beliau adalah pengamat sejarah Islam kontemporer dan talabul ilmi atau santri di Majelis As-Siddiq wal Barokah Bandung. Beliau juga anggota grup Majelis Gasungkan Kumpul Kajian, dibimbing oleh Ustadz Ahmad Kushoiri atau Ustadz Ari Bandung. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita, insya Allah. Maka dari itu, sahabat Lentera boleh diajakin di grup, diramaikan lagi dengan di screenshot kegiatan ini, kemudian dikirimkan di di grup. Bentar ya. Nih, saya contohin nih. Nah, seperti itu, sahabat Lentera. Boleh diramaikan grupnya, biar banyak yang ikut dan banyak yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dapat banyak yang dapat manfaat dari kegiatan kita. Oke, mungkin kita langsung saja. Assalamualaikum, Kang Janu. Assalamualaikum, Kang Janu. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh Kang Janu di on cam? Ini saya kelihatan nggak? Nggak ada sih. Belum ada. Oh, nggak ada. Ya. Sebentar. Yang kameranya diklik yang warna hijau. Oke, sip. Tapi maaf nih agak ini dimiringkan soalnya sambil ngecas ya. Siap. Saya mungkin itu saja pembukaan dari saya. Enggak, Kang Janu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa wal ibadata wal istifadata wa tadzakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'at wajhillah wa ridhahu wa qurbihi wa sawabi. Allahumma yaman maqalidul umur kulluha biyadi wa ilaihi yurja'ul amr. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah lana fathan qariba, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Selamat pagi untuk semua sahabat Lentera Ilmu. Ini saya berarti perdana ya gabung nih sama sahabat-sahabat Lentera Ilmu. Sebelumnya alhamdulillah kita bisa masih diberikan nikmat sehat, nikmat mencari ilmu juga ya di sini di Lentera Ilmu. Dan kalau nggak salah kemarin juga di Lentera Ilmu ini udah bahas-bahas tentang kitab-kitab Sirah Nabawiyah ya, Rohikul Maktum ya. Nah, Kang Rijal ya, di sini kita sering Betul. kajian sirah juga ya, Kang Rijal ya? Ya, alhamdulillah.
Ya, nah itu berarti Masya Allah, Alhamdulillah di sini sangat ini ya apa namanya luar biasa gitu ya. Ada satu majelis atau satu disebutnya ini aplikasi kali ya, Lentera Ilmu ini aplikasi yang bisa membantu menjadi prasarana wasilah atau penghubung antara umat atau masyarakat yang ingin mempelajari ilmu-ilmu itu luar biasa ya. Karena apa? Kata hadis Rasul SAW, bagaimana bunyi hadis beliau, tolabul alim faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Bukan muslim doang, tapi muslimah juga. Jadi kewajiban tolabul ilim ini derajatnya sama kayak sholat gitu ya. Sholat wajib, tolabul ilim juga nggak wajib gitu ya. Kalau sholat 5 waktu, tolabul ilim nggak ada waktunya, tapi harus kita pelajarin. Nah, maka dari itu kita berkumpul di sini salah satunya untuk mencari ilmu itu ya. Karena ada lagi sabda Rasul juga, apa sabda Rasul? Kun aliman. Kalau Nabi Rasulullah SAW, kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim ya. Jadi Rasul itu menyuruh kita menjadi orang alim ya. Jangan menjadi orang yang tidak tahu, karena ketidaktahuan itu menyengsarakan ya. Apalagi kita di bulan Ramadan ini dituntut untuk beribadah, banyak beribadah. Kalau kita nggak tahu ilmu ya bagaimana kita beramal gitu ya. Ibaratnya begitu ya. Terus apa? Kun aliman au muta'aliman. Kalau nggak bisa jadi orang yang alim, yang bisa mengajar atau jadi alim ulama, kun muta'aliman ya. Orang yang belajar ya. Jadi orang yang belajar itu derajatnya di bawah orang yang alim. Jadi jangan pernah, kalau misalkan di sini sahabat Lentera Ilmu ya, ini banyaknya Masya Allah yang online ini 52 orang. Jangan gengsi jadi orang santri atau jadi mahasiswa. Malah apa? Sudah jadi garansi atau misalkan sudah Allah tanggung rezeki orang-orang yang mencari ilmu ya. Luar biasa. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, wah kita bukan orang alim, kita belum bisa jadi ustadz atau kita belum bisa jadi profesor, doktor apa segala macam gitu ya. Itu nggak usah kita apa namanya berkecil hati. Yang penting apa? Kita ada niat untuk mencari ilmu. Salah satunya ya di sini di Lentera Ilmu ya. Terus au muta'aliman, tadi kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Au muta'aliman atau orang yang mencari ilmu. Ini sejarahnya juga orang mencari ilmu itu bagaimana, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum, beliau mencari ilmu bukan di kotanya saja ya. Malah dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i itu mencari ilmu atas suruhan ibundanya ya. Ibundanya menyuruh beliau ya. Ya Syafi'i, engkau harus jadi orang alim. Tuh, ya berarti kalau misalkan mau jadi orang alim itu dari doa orang tua tuh ya. Makanya di sini mudah-mudahan di grup sahabat Lentera Ilmu jangan sungkan-sungkan minta doa sama orang tua ya. Mungkin bisa jadi cikal bakal ya, cupang lantaran kalau bahasa orang Sundanya, kita menjadi orang alim ya. Karena orang alim ini nggak ada batasan gitu ya. Imam Syafi'i aja waktu kecil disuruh cari ilmu. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu ibunya berkata, kalau engkau nggak ketemu saya di dunia, engkau nanti ketemu saya di akhirat. Tuh, luar biasa. Seorang ibunda melepaskan anaknya untuk mencari ilmu, ya. Luar biasa, ya. Dan ibundanya Imam Syafi'i pun udah rela gitu ya, udah pasrah. Sampai melepaskan, boleh mencari ilmu gitu ya. Beliau Imam Syafi'i kemana gitu ya, mencari ilmunya. Gurunya ada di mana? Kalau ada di Mesir, beliau datangi Mesir. Kalau ada di Baghdad, beliau datangi ke Baghdad gitu ya. Sampai riwayat Imam Syafi'i ketemu dengan ibundanya ya, dan udah jadi orang alim. Di mana waktu ibunda Imam Syafi'i lagi dikabarkan oleh muridnya
ada imam besar di mana di Mesir, siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu anak saya, didatangin, suruh datang ke sini. Nah, santrinya Imam Syafi'i ini apa mengabarkan kalau ibundanya menyuruh balik karena udah jadi orang alim. Oh, tapi ketika itu Imam Syafi'i tidak ada tapi ya, tidak ada di tunda-tunda, beliau langsung menyegerakan ibundanya. Tapi bagaimana ibunda beliau tanggapannya dalam menyambut putranya? Tidak begitu juga lantas senang ya, karena yang dilihat itu bukan ilmunya, tapi tata keramanya beliau. Waktu itu ibunda Imam Syafi'i itu menyambut anaknya tidak begitu harus meriah. Yang dilihat itu seberapa banyak ilmu yang didapat. Maka dari itu, waktu balik ke rumahnya, ibunda Imam Syafi'i berkata kepada santrinya Imam Syafi'i itu, siapa yang datang? Kata ibunda Imam Syafi'i kepada santrinya, ini santrinya Imam Syafi'i. Apa yang Imam Syafi'i bawa? Kata Imam Syafi'i, kata santrinya Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i membawa barang-barang yang dititipkan sama umat-umat yang ngasih untuk dibawa balik ke rumahnya. Ibunya bagaimana? Menyuruh pulang. Ya, saya menyuruhkan engkau mencari ilmu bukan bawa dunia, tapi engkau cari ilmu itu untuk bawa ilmu yang manfaat, ya, dibawa ke akhirat. Itu balik lagi, ya, dibagi-bagikan bawa-bawaan Imam Syafi'i itu kepada umat, yang sisanya cuman kitab-kitab doang. Balik lagi ke tempat ibundanya Imam Syafi'i pun muridnya pun berkata lagi kepada ibundanya, siapa yang datang? Ini Imam Syafi'i, muridnya. Apa yang dibawa? Kitab-kitabnya. Nah, baru dibuka. Luar biasa ya didikan orang-orang soleh ya, para salaf aslafuna soleh kita dulu itu tidak sembarangan menjadikan orang berilmu ya. Itu dari tadi hadis kun aliman au muta'alliman. Atau misalkan dari hadis penggalan tadi masih ada lanjutannya. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Nah, atau seenggaknya jadi pendengar ya. Karena di sini juga di Lentera ini jadi pendengar. Minimal pendengar aja dulu ya. Karena kalau udah mendengarkan nanti tergerak hati kita mau belajar ya. Dan yang terakhir au muhibban ya. Atau kita cinta aja lah. Cinta sama orang yang berilmu ya. Kita cinta sama orang yang alim ya, memandangnya aja orang alim itu mendapatkan rahmat berkah buat kita sebagai obat, apalagi kita mempelajari sampai kita dekat dengan guru itu dan kita diberikan petunjuk ya. Kalau istilah saya di pesantren itu ada namanya guru mursyid ya. Apa guru mursyid? Guru yang rosyad, memberikan jalan, memberikan petunjuk kepada kita agar apa? Kalau misalkan kita lagi pusing, apakah duniawi atau misalkan ada pusing dalam keluarga atau pusing dalam rumah tangga atau orang tua atau gimana, itu guru yang membimbing. Sampai mana guru membimbingnya? Sampai akhirat. Nah, itu namanya mencari ilmu. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kalau di sini mungkin di Lentera Ilmu ini, di grup ini, masih katakan majelis atau umum lah ya. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke wilayah ngaji khusus, ya ibaratnya kita harus mendatangi guru tersebut, ya di mana rumahnya kita datangin, kita silaturahim, ya. Langkahannya orang yang mencari ilmu pun itu ganjarannya besar ya. Sebagian riwayat hadis menjelaskan bahwa ikan-ikan di lautan itu beristighfar buat orang yang mencari ilmu, melangkahkan ilmunya. Setiap langkahnya juga apa namanya? Malaikat membentangkan sayapnya. Berarti apa? Kalau dibentangkan sayap di jalan orang mencari ilmu, dijaga keselamatannya. Kalaupun meninggal, dikatakan mati syahid. Nggak ada yang rugi ya mencari ilmu gratis dimanapun teman-teman berada. Bisa cari guru yang bisa dideketin. Nah, itu. Ini saya intermezzo sekalian ya kepada semua sahabat Lentera sebagai perkenalan lah ya, karena ya kita mau mencari ilmu kemanapun, kalau misalkan nggak dapat esensinya, ya apa yang mau diambil gitu ya. Ibaratnya harus mencari ilmu bermanfaat gitu ya.
Nah itu. Au musmau muhibban. Nah, tadi di hadis yang tadi penggalannya tuh wala takun khomisan. Jangan yang sampai yang kelima. Apa yang kelima? Jadi orang alim enggak, jadi santri enggak, muta'alim enggak, mustami'an pendengar juga enggak, muhibban juga enggak. Nah itu jangan sampai jadi orang yang kelima ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita enggak sama sekali tersentuh sama ilmu, jangan sampai. Minimal satu hari itu kita dapat ilmu di mana. Ini jadi motivasi kita juga. Saya pun sama ya. Saya setiap hari juga mencari ilmu. Saya juga sama sebagai santri. Sebenarnya udah lama saya santri ya. Kalau disebut udah santriannya udah beres mah udah ya dari zaman kuliah dari 2016 2011 semenjak saya SMA saya udah nyantri ya. Pertama di Cigondewa dulu. Sekarang kos khusus ya. Dari dulu ada yang mengajarkan lulusan guru kami dari lulusan Terim Hadromut Yaman ya. Itu kita mempelajari sampai sekarang ya. Jadi mursyid lah ibaratnya. Atau kalau kita sebut kalau di pesan tuh guru murabi, murabi guru yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Ibaratnya yang membimbing kita lah gitu ya. Nah, itu sedikit intermezzo lah ya dari saya gitu. Oke. Untuk kajian pagi hari ini yang alhamdulillahnya kita udah menginjak hari keberapa nih Kang Ijal nih sekarang? Tanggal berapa Ramadan nih sekarang nih ya? Kalau nggak salah nih, 12 ya? 12 ya? Nah, oke, saya sebelumnya ibaratnya saya mau inilah ya, interaktif sambil di sini bisa bicara nggak ya kalau jamaahnya nih? Kang Ijal? Boleh, boleh. Oh boleh ya, siap. Saya mau nanya nih sama teman-teman semua. Bulan Ramadan ini peristiwa-peristiwa bersejarah menurut pendengar nih semuanya. Ada yang mau bicara nggak? Misalkan izin dulu ditunjuk sama Kang Ijal. Saya mau tahu nih dari jamaah atau dari sahabat Lentera Ilmu, apa aja sih yang diketahuin sama teman-teman sahabat Lentera Ilmu sambil saya ini ya siap-siap nih apa nih yang saya bakal jelaskan. Apa peristiwa besar yang ada di bulan Ramadan? Ini sambil saya poting nih apa yang diketahuin sama teman-teman. Mangga aja. Ada yang mau speak up atau mau ini kita sambil inilah pagi-pagi ya sambil interaksi. Boleh teman-teman. Bagi ada yang mau speak up atau cerita atau apa, mangga. Ditunjuk aja deh. Bisa. Kang. Bisa ditunjuk boleh atau siapa yang ini Kang Ijal mau? Boleh, Kang Trisno. Halo, Kang. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinnya masih banyak belajar, Ustaz. Ya, mangga. Seingat saya tuh kayak perang Badar kan. Terus Makkah. Apa lagi ya? Turunnya Al-Quran. Iya. Turunnya Al-Quran ya. Tadi apa tadi pertama teh sebelum itu? Perang Badar. Oke. Terus turunnya Al-Quran. Apalagi ya? Mungkin hanya segitu, Ustaz, pengetahuan saya. Oke. Tadi baru dua ya. Perang Badar sama turunnya Al-Quran. Apa sih yang udah diketahui sama Mas Sutrisno nih? Yang udah diketahui Perang Badar bulan Ramadan tuh kayak gimana? Terus apa tadi? Turunnya Al-Quran. Ya, bagaimana tuh yang udah diketahui dari Mas Sutrisno? Kalau perang Badar itu kan saya pas pertama ya setelah hijrah. Terus kalau turunnya Al-Quran kurang mendalam ini seperti apa? Karena kan buku itu kan
turunnya itu kan nggak langsung drop gitu. Iya. Kurang paham juga sebetulnya maksudnya gimana turunnya pada bulan Ramadan itu. Iya, mantap. Tapi udah Pak bener ya, apa namanya? Seenggaknya saya nih menjelaskan ini udah ada apa namanya? Udah pada tahu atau belum gitu ibaratnya. Kan ada juga mungkin yang nggak tahu gitu ya, kan kita nggak tahu. Tapi Kang Mas Sutrisno ini mungkin udah tahu ya kalau di bulan Ramadan apa tadi perang Badar Kubro ya, Ghazwatul Badar. Itu salah satunya ya. Terus tadi apa? Nuzulul Quran. Quran ya. Iya, nah itu luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Sutrisno bisa menambah lagi ya kita bareng-bareng Insya Allah Ustaz. menggali ilmu bareng-bareng ya. Sip. Makasih banyak Mas Sutrisno. Ada lagi mau disampaikan nggak? Nggak ada ya? Itu aja, 2. Itu aja cukup. Siap. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di tengah pembahasan saya boleh nanti ya Mas Sutrisno ya. Ya, siap. Oke, yang lain saya mau dengar nih, Kang Ijal. Ini yang online-nya banyak, tapi 7 peserta nih yang saya lihat di sini yang aktif dengerin. Siap. Ya, siapa lagi nih? Boleh dari Rika mungkin ya. Halo Assalamualaikum. Oke. Mungkin ke Kang Rizal. WhatsApp nih. Maka Kang Rizal, jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas. Atau yang tadi ya, bahasan tadi apa namanya? Apa sih yang udah diketahuin, peristiwa besar apa aja yang ada di bulan Ramadan yang diketahuin dari jamaah sahabat Lentera Ilmu ini apa aja? Gitu. Ya, boleh ke Karosiana mungkin. Oh, mangga. Bismillah, Assalamualaikum Kang Janu dan Waalaikumsalam. Mangga. ya Kang, jadi sama dengan Kang bahwa ini gimana? Ini ketutup kayaknya tuh mikrofonnya tuh. Oh iya Kang. Coba diulang lagi itu apa Rosi? Ya Kang, Afwan sudah terdengar? Iya sip. Oh iya. Apalah aja sih tadi pertanyaannya apa sih tadi? Apa aja peristiwa besar di bulan Ramadan yang diketahuin gitu ya? Masya Allah. Iya Kang, jadi dengan Kang tadi ada peristiwa perang Badar, Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, kemudian juga ada baru kemarin kita peringati hari dari beres Lailatul Qadar apa Rosi? Saya kurang dengar nih tadi itu, soalnya agak gimana gitu kedengarannya. Raul Sayyidah Khadijah. Oh iya, wafatnya Sayyidah Khadijah. Ada yang pernah tahu nggak ini di sini di sahabat? Kalau di bulan Ramadan ini benar ya, wafatnya istri Rasulullah ya, istri pertama beliau Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin ya, ibunda orang-orang beriman kita ya. Terus apa lagi, Rosi? Kalau tidak salah juga haulnya Fatimah ya. Agak lupa juga. Di belas. Mungkin itu dulu kan. Oke, siap. Makasih banyak Rosi, luar biasa. Ini kayaknya insight baru nih. Mungkin untuk orang awam kurang terlalu diketahui nih ya. Jadi ada peristiwa tadi yang udah makasih banyak ya Rosi ya, udah nambahin. Ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini. Salah satunya tadi udah disebutkannya wafatnya
istri Rasulullah, yaitu siapa tadi? Khadijah binti Khuwailid atau Sayyidatul Khadijatul Kubro ya. Itu beliau meninggal ya, istri Rasul Nabi kita Muhammad SAW meninggal di bulan Ramadan ya, para sahabat. Tepatnya di 11 Ramadan, hari kemarin ya. Itu di sebagian wilayah atau sebagian negara-negara Arab banyak yang memberikan puji-pujian, atau kalau misalkan di zaman Nabi itu bikin syair ya, syair-syair untuk mengenang Sayyidatul Khadijah, karena luar biasa Sayyidatul Khadijah ini ya, orang luar biasa, wanita pertama yang memeluk agama Islam ketika Rasul baru mendapatkan wahyu ya. Wahyu turun juga tadi apa? Bulan Ramadan ya, Mas Trisno sama Rosi, betul ya. Turunnya ayat Quran ini pertama di bulan Ramadan. Quran apa? Surat apa? Surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Nabi SAW sedang kholwat atau tahanus atau sedang menyendiri ya, karena orang-orang atau nabi-nabi dulu itu ketika nggak ada seorang nabi pun yang nggak pernah ibadah malam ya. Jadi semua nabi ya harus kita tahu ya, harus kita ketahui, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, khatamun anbiya, penutup para nabi, itu semuanya beribadah malam ya. Makanya kita menjadikan kunci ya, kalau di dalam ilmu thariqah suluk atau suluk untuk menjadi jalan mendekati kepada Allah, itu harus beribadah di malam hari. Syaratnya kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah itu beribadah di malam hari. Nah itu ya, Rasul SAW beribadah di malam hari ya. Ketika itu bulan Ramadan turunlah ayat surat Al-Alaq. Gimana bunyinya? Ada yang mau baca ini di sini? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang mau baca nih? Tadi udah Mas Sutrisno, terus Rosi udah. Ini Ujang nih, ada Ujang nih. Halo, Kang Ujang, bisa dengar saya? Atau siapa nih? Rijal mau baca? Surat Al-Alaq. Atau siapalah boleh. Dari sini bebas. Baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai berapa tuh? Iqra ya. 5 ayat ya kalau nggak salah. Sok, siapa yang mau baca di sini? Mangga. Mas Sutrisno deh. Mas Sutrisno. Ya Ustaz. Ya, mangga. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 'allama bil qalam. Insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Ya. Tadi ayat turun ya, Iqra. Nabi Muhammad didatangi oleh apa? Seorang yang besar gitu ya. Ya kita sekarang kayak gini lah, lagi menyendiri di gua malam, sunyi, senyap, gak ada siapa-siapa, terus gelap. Tahu-tahu ada orang gede ya, dan itu nggak tahu siapa ngomong Iqra, suaranya gede banget, Iqra. Nah, mana Bikori? Rasul itu ummi ya. Tapi Rasul ummi itu bukan suatu kecacatan. Kalau kita nggak bisa baca tulis mungkin jadi cacat. Tapi kalau Rasulullah SAW, umminya beliau itu ummi yang menjadi mukjizat ya, jadi kepadilahan untuk beliau Rasul SAW. Apa tadi? Iqra
bacalah. Mana bikori? 3 kali itu disuruh baca. Ikro. Apa yang maksud dibaca tuh ya? Mana bikori? Ikro. Mana bikori? Tadi udah dilanjutkan sama Mas Sutrisno apa? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Khalaqal insana min alaq. Jadi kita disuruh mikir nih ya. Yang lagi menyimak ini kita disuruh mikir nih semua nih. Khalaqal insana min alaq. Kita ini diciptakan dari segumpal daging. Ya. Masuk akal nggak nih kalau dalam logika manusia biasa? Dari daging kita punya mata, punya alis, punya hidung, punya mulut, punya kumis, punya telinga, punya tangan 2, punya kaki 2, punya perut. Dan perutnya itu nggak ada yang pas kita makan keluar itu nggak ada yang salah sambung. Misalkan kita kotoran tuh ke depan, yang air kencing tuh ke belakang, ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Mungkin ada, tapi nggak semuanya ya. Itu mungkin dikasih spesial sama Allah ya, dikasih tiket surga itu ya kalau dikasih ke kesusahan yang kayak gitu. Cuman semua orang normal, nggak ada yang ke atau ibaratnya kalau bahasa Sunda tuh pahili ya, nggak pasalengsing gitu, atau ibaratnya nggak ada yang ketuker ya. Ya semua organ ini berjalan sesuai kebutuhannya ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini sehat semua ya. Organ tubuh kita semuanya dipakai untuk beribadah. Nah, bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram ya. Bacalah wa rabbukal akram, dan pada Tuhanmu yang memuliakanmu ya. Tadi apa lagi? Alladzi 'alama bil qalam, dan yang memberikan mengajarkan al-qalam. Qalam itu lebih ke kalau bahasa Indonesianya mungkin ya pena ya, tapi ini maksudnya tuh kita disuruh apa? Mempelajari. Nah, ini di sini juga. Tadi ya cerita yang tentang mencari ilmu ini juga di sini juga nih. Di surat Al-Alaq ini. Alamal insana ma'alam ya'lam. Dan memberitahu atau mengetahui insan, setiap orang manusia, malam ya'lam ya, sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, di sini nih jadi patokan kalau di bulan Ramadan ini ya kita harus membaca banyak Al-Quran, tapi sebenarnya ya yang kita tidak tahu esensi dari sebenar-benarnya bulan Ramadan itu apa? Mencari ilmu ya. Balik lagi di situ. Kita mencari ilmu, dan ibadah itu bukan sekedar yang ritual, bukan sekedar saum, puasa, haji, zakat ya. Mencari ilmu itu lebih utama ya. Dalam bait Zubat itu dikatakan orang yang beramal tanpa mengetahui ilmunya, amalannya enggak keterima, ditolak ya. Capek kita ya. Capek kita mau capek sholat berapa rakaat, 1000 rakaat, saum berapa tahun, ya haji berapa kali, zakatnya berapa, tapi nggak tahu ilmunya. Bagaimana kita mau diterima amal kita ya? Terus apa? Tapi ini juga jadi ancaman ya. Kita nggak ngaji terus atau tidak mencari ilmu terus. Orang yang mencari ilmu pun, ya, orang yang mencari ilmu pun tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu bakal diazab sebelum penyembah berhala. Lebih parah lagi itu orang yang udah tahu. Makanya saya sendiri pun, saya bukan ustadz atau bukan siapa-siapa ya. Saya juga di tulisannya juga saya sebagai masih tolabul ilim, saya sebagai santri ya. Jadi masih sampai sekarang juga masih mencari ilmu. Dimanapun saya berada, siapapun orangnya, mau tua mau muda, umurnya di bawah saya, di atas saya, kalau ilmunya lebih dari saya belajar. Saya ngomong, ya ustadz, ya kiai, ya kalau misalkan ada habaib ya, kalau misalkan ada orang soleh ya kita belajar ya, apa yang kita harus ambil ya, karena Rasul juga bersabda, man aroda dunya, man aroda akhirah fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang mau memegang atau mengendalikan atau mencapai akhirat itu harus
beribadah itu harus pakai ilmu. Man arodat dunia, dan kalau misalkan mau menggenggam dunia juga, mau berhasil sukses, apakah mau usaha, bisnis, kerja, itu harus pakai bil alim. Dan waman arodahuma, barang siapa yang mau mempelajari memegang dua-duanya, mengendalikan dua-duanya, atau bisa ahli di dua-duanya, waroda alaihi bil ilim, ya harus mencari ilmu. Nah, itu esensi dari turunnya Al-Qur'an, ya. Dan banyak di sini saya bawa referensi, ya. Salah satu kitab Jalalul Afham, syarah Aqidatul Awam. Kalau di Quran atau kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah itu ada berapa ya? Yang biasa kita ketahui ada 4, ya. Nah, ada 4 ya yang kita biasa ketahui. Itu kitab-kitab yang turun apa aja? Nabi Daud dianugerahin kitab Zabur, Nabi siapa? Zabur, Injil, ya benar nggak? Taurat dulu, ya, baru Injil, terus Al-Quran. Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, terus Injil kepada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, ya afwan, Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, ya. Nah, Al-Quran pun disebut sebagai apa? Al-Furqan, ya. Di sini saya baca nih di kitab, ya. Saya langsung baca referensinya. Al-Furqan. Apa tuh Al-Furqan? Ismun min asma'il Quran. Ini salah satu dari nama Al-Quran. Maknanya apa? Al-fariqu bainal haq wal batil. Kenapa Quran disebut Furqan? Karena Quran itu Al-fariq, yang memisahkan bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang salah. Ibaratnya kalau kita punya barang, itu pasti ada guidebooknya, ya, atau buku petunjuk. Nah, kita manusia nggak sembarang kita diciptain aja sama Allah, ya. Kita juga punya tuntunannya. Apa tuntunan kita? Al-Quran, ya. Dan di situ banyak, ya, bagaimana tuntunan kita hidup pertama di dunia ini, apa yang harus kita lakuin. Terus kalau sudah kita lakuin, apalagi nih. Makanya jangan heran, ya, kalau misalkan di sejarah-sejarah Islam itu, ya, dia hafal Quran, tapi dia juga seorang ulama dunia juga, maksudnya seorang dokter, sejarawan, ahli kimia, ahli bedah, ahli banyak lah, ya, ahli kapal, algoritma, ya. Mungkin ada yang tahu nih, saya cuma ngomongin itunya doang. Nanti tokoh-tokohnya kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya itu, ya. Dan kita harus, kalau bisa, kita harus bisa, ya, bisa menjadi mereka, gitu, ya. Jangan kita membaca sejarah doang, tapi kita harus mencatat sejarah, ya. Saya juga sebagai pemerhati sejarah Islam kontemporer pun banyak sejarah-sejarah yang sekarang sudah berjalannya, seperti ada namanya, nanti teman-teman di sini, ya, sahabat Lantera bisa cari nanti, namanya ada Maulana Syekh Yusri Jabar. Itu seorang dokter, ini zaman sekarang nih masih ada nih orangnya, masih hidup. Nanti cari aja IG-nya. Syekh Yusri Jabar. Beliau ulama, Syekh, tapi dokter, ya. Dokter, ya, beliau. Dokter apa? Dokter segala dokter. Dia udah kutub ibaratnya di Azhar. Beliau di Azhar, ya, di Mesir. Salah satu ulama yang sebagai dokter juga. Jadi kalau misalkan ada di majelisnya yang sakit, mungkin bisa nanya langsung gitu, ya, dokter saya lagi sakit ini. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi sebagai orang alim pun, sebagai dokter, iya. Jadi nggak ada yang kelewat, ya. Dunianya tercapai, akhiratnya pun apalagi, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita terlewatkan, ya, kayak gitu-gitu, ya. Nanti dicari. Beliau banyak tuh kajiannya, dan beliau juga termasuk salah satu dari murid Al-Azhar, ulama Azhar, ya. Diriwayatkan kalau misalkan dulu itu beliau sedang kuliah, karena tertarik sama ilmu agama, beliau ngaji sama seorang guru beliau itu. Merasa, wah, saya salah jurusan nih, jadi
yang kuliah-kuliah di sini nih dari sahabat Lentera Ilmu yang pernah kuliah nih, saya salah jurusan. Itu pernah dialami juga sama beliau yang tokoh sekarang ya, ulama sekarang nih baru masih hidup, Syekh Yusri Jabir. Ya Syekh, saya ini udah masuk universitas dan saya masuk ke jurusan dokter. Tapi saya merasa diri saya ini cocok ke ilmu agama. Apa saya tinggalin ini ilmu kedokteran saya ini, terus saya fokus ke ilmu agama? Apa jawaban gurunya ya? Gurunya ini orang Maroko ya. Kalau nggak salah Al-Gumari, kalau nggak salah nama belakangnya itu Al-Gumari. Kata gurunya apa? Ya Yusri, engkau jangan tinggalkan ilmu engkau yang pelajarin itu di universitas. Terus gali sampai kalau bisa capai makom ininya, beres sampai profesor lah, sampai doktor gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini Syekh Yusri ini jadi doktor gitu ya, dokter dari bidang ilmu bedah juga beliau ya, luar biasa. Nah itu jadi semangat kita di bulan Ramadan ini. Ramadan ini sebagai pemicu aja, muqaddimah menghadapi perjalanan hidup kita. Nah, tapi setelahnya nanti kita harus mempelajari lagi. Mudah-mudahan kalau misalkan Ramadan kita diterima, berarti hasilnya tuh ya kita bisa mencari ilmu kemanapun kita ambil ilmunya. Tapi ya di sini ditekankan kalau mencari ilmu itu para guru-guru kita, ulama-ulama kita menekankan bila mencari ilmu itu harus bersanad yang jelas. Ya, ada sebagian ulama kita ada yang kalau misalkan mengambil hukum harus ketat banget gitu ya. Ini nggak boleh, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Itu apalagi kita mencari guru ya. Guru itu harus yang sesuai dengan sanadnya. Beliau sanadnya nyampe sama Rasul, nggak kalau misalkan beliau ditanya itu bisa menjawab, berarti dia sanadnya menyampai ke Rasul gitu ya. Nah itu peristiwa di bulan Ramadan. Salah satunya tadi apa? Nuzulul Quran. Tadi apa disebut Al-Furqan ya. Nanti kalau bisa mau ditulis ya. Nanti bisa di kajian selanjutnya saya tanya, nanti teman-teman semuanya bisa menjawab ya. Bisa buat sebagai pegangan. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanya nggak dari Nuzulul Quran nih sebelum saya lanjut ke yang lain nih? Peristiwa besar bulan Ramadan. Salah satunya turunnya Quran. Ada yang mau ditanyakan Kang Ijal buat teman-teman? Atau mau langsung ada yang mau berbicara, boleh? Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin saya lanjut ya. Kang Ijal ada yang mau bertanya nggak nih? Sepertinya belum ya Kang Jan. Belum ada ya? Oke, Ya. siap. Oke, nah ini ada yang masih baru gabung ya. My goodness. Ya. My goodness. Oke, selamat gabung, Kang. Siapa nih, cewek, cowok, saya nggak tahu. Tulisannya itu doang ya. Punten ya. Mas Sutrisno ada yang mau ditanyain nggak? Atau Rosi, atau Anken, atau Kang Ijal sendiri, atau Mirika mungkin ada nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Assalamualaikum Kang, izin bertanya. Ya, mangga. Gimana? Ini Rosi ya. Iya Kang, Afan, Rosi masih kurang paham. Jadi kan Al-Quran ini katanya diturunkan secara ada yang di Mekah, ada secara Makkiyah maupun Madaniyah. Tapi kami juga mengenal malam Nuzulul Quran gitu. Jadi di malam Nuzulul Quran ini yang diputuskan apakah hanya 5 ayat tersebut Tuhan Al-Quran atau bagaimana? Terima kasih Kang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi intinya di bulan Ramadan ini Nuzulul Quran ini semua Quran langsung turun atau cuman 5 ayat surat Al-Alaq tadi gitu ya, Rosi ya, gitu kan? Mohon Kang. Ya, siap. Oke. Dalam ini saya juga ada nih ya, nama kitabnya Nasawihuddin ya, karangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini beliau menjelaskan bahwa wa nazzala bihi Jibril bi amrillahi ala rasuli alaihi wassalam
mufarraqan fi nahwi salasa wa asyrina sanatan. Jadi Quran itu ya, ini sebagai ini juga ya, sebagai pegangan kita. Kalau Quran itu turun berangsur-angsur seberapa tahun? 23 tahun. Ya. Nah, itu berarti berjangka ya. Jadi kalau misalkan yang turun di bulan Ramadan itu berarti wahyu pertama ya, wahyu pertama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnas. Jadi petunjuk. Jadi nah itu kalau surat Al-Baqarah itu beda lagi itu ya. Pas kapan gitu ya, berapa Hijriah. Berarti yang pas turun pertama Rasul diwahyukan itu yaitu turun yang 5 ayat itu. Ya. Terus berangsur-angsur. Beres Rasul mendapatkan wahyu tadi apa? Surat Al-Alaq. Beliau apa? Diselimutin, takut atau ngagibrik lah ibaratnya kalau bahasa Sundanya ya, apa namanya, bergetar badan beliau, takut ada suara gede, badan besar, gambaran fisiknya besar, ngomong ikro ikro gitu ya, diselimuti lah oleh siapa, ibunda Ummul Mukminin Sayyidatul Khadijah. Nah, sampai ada turun surat Al-Mudassir. Gimana bunyi Quran ayatnya surat Al-Mudassir? Ya ayyuhal mudassir. Wahai orang yang berselimut. Siapa orang berselimut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kum fa'anzir. Berdirilah dan beri peringatan. Jadi Allah itu ibaratnya memberi ketenangan gitu ya, tapi juga memberikan penekanan kalau beliau itu bukan sedang mimpi. Mungkin bisa jadi kan kita lagi bisa jadi ngalindur gitu kan, Rasul itu misalkan lagi capek gimana, tahu-tahu ada gitu, bisa disebut bisa jadi mimpi gitu ya, tapi enggak. Allah memberikan lagi wahyu fa'anzir ya. Wabitahhiruka apa tuh lanjutannya tuh kalau saya lupa lagi. Dan apa namanya? Bersihkanlah diri ya, lupa lagi tuh depannya, lanjutannya apa tuh ayatnya tuh ya, saya lupa lagi. Dan apa, beri peringatan gitu ya. Jadi kita sebelum kita beri peringatan, kita juga disuruh apa, mensucikan diri dulu ya. Nah itu di situ. Jadi berangsur-angsur ya, Rosi ya. Jadi turunnya ayat ini nggak sekaligus tapi berangsur-angsur. Selama berapa tadi? 23 tahun ya. Menurut di kitab yang saya ambil nih referensinya Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Ini ulama zaman mutaqaddimin ya. Orang luar biasa soleh. Begitu Rosi. Ada lagi mau ditanya nggak teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Oke. Nah, oke, Ayu baru bergabung. Selamat bergabung ya Ayu ya. Oke, jadi kita tadi balik lagi, kita ambil kesimpulan juga tadi bahwa bulan Ramadan ini Syahrul Ramadana ladzi unzila fihil Quran. Ada di surat Al-Baqarah ya. Di bulan Ramadan ini peristiwa yang sangat besarnya itu yaitu Quran turun. Kalau kita mau nyari mukjizat nabi-nabi dahulu udah nggak ada ya. Mau lihat mukjizat Nabi Sulaiman bisa berbicara sama jin, nggak bisa, kita nggak bisa lihat. Mau kita lihat kayak Nabi Musa pas menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun, atau waktu Nabi Musa sama Fir'aun, itu nggak bisa. Atau Nabi Yusuf yang bisa tahu dari mimpinya bagaimana, nggak bisa. Tapi kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, semua manusia. Bukan manusia muslim doang malah Al-Quran tuh. Bagi semua orang muslim. Ya, mungkin ada yang niatnya, saya mau pelajarin Quran lah buat ngacak-ngacak umat Islam. Kalau misalkan hidayah mah bergerak Allah yang ngasih, apa nggak tahu kita ya. Tahu-tahu mu'alaf gitu ya, dapat hidayah. Karena bukan untuk manusia yang muslim doang, semuanya. Apalagi ke semua alam semesta itu sebagai petunjuk. Jin juga, ada yang jin Islam ya belajar Al-Quran juga mungkin ya. Kita nggak tahu, kita nggak lihat, mata kita nggak bisa lihat jin itu lagi baca Quran mungkin bulan Ramadan ini ada mungkin ya. Nah kayak gitu ya.
Jadi kita harus menekankan, wah ini peristiwa luar biasa, bulan Ramadan turunnya Quran sebagai peringatan kita harus menuntut ilmu. Nah, itu kita tekankan ya bagi semuanya sahabat-sahabat tentara ilmu yang ada di sini. Kita mencari ilmu ya, jangan sampai kita di bulan Ramadan semangat mencari ilmu, nanti di 11 bulan lainnya kita lesu lagi ya. Minimal ada pegangan ya, ada majelisnya atau guru yang bisa kita pegang. Nah itu ya. Oke, begitu kesimpulan untuk hari ini. Kalau misalkan mau dibahas satu-satu mungkin waktunya terbatas, karena mungkin sampai seberapa jam nih Kang Rijal nih kita pembahasan? Sampai jam 6 kan biasanya. Oh, sampai jam 6. Berarti 7 menit lagi ya? Iya, kurang lebih. Oke, Umirika. Nah, gitu ya. Jadi untuk hari ini mungkin saya bahas satu bab dulu aja berarti ya Umirika ya, biar nggak kalau ke apa kepanjangan. Yang penting kita mengambil intisarinya ya Umirika ya. Sedikit-sedikit. Nanti berlanjut. Iya, betul. Di hari Berlanjut. Ya, betul. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau dilihat lagi, diulang lagi, ini mungkin udah live juga ya di YouTube ya, tersimpan ya? Atau gimana nih? Ada tayangan ulangnya kah? Atau gimana, Umirika? Enggak ya? Ada tayangan ya. Oh, ada. Oke, siap. Nah, itu ya. Jadi kita sambil mengulang nanti bisa dimorojaah lagi di video live sekarang hari ini. Dan kalau misalkan nanti ke depannya kita bahas lagi tadi yang udah dijelaskan sama teman-temannya, Mas Sutrisno, Rosi juga. Tadi salah satunya ada turunnya Al-Quran, terus apa lagi tadi? Lailatul Qadar, terus Perang Badar. Nah, ini Perang Badar ini nanti saya bahas di pertemuan besok ya. Hari apa nih? Hari Rabu, Kamis kemarin teh. Rabu ya? Rabu kalau nggak salah. Takutnya Rabu saya ya. Atau Rabu. bisa ini Selasa dan Kamis kosong tuh Kang. Mau ngisi Kosong. atau Senin dan Rabu aja. Boleh kalau Yang misalkan kosong kosong banget boleh. Oh ya nanti berarti besok itu kan hari Selasa kosong Kang Janu ngisi. Boleh, mangga. Nanti kita bahas lagi. Jadi lanjut ya dari materi hari ini. Siap, mangga. Alhamdulillah, barokallah. Biar mudah-mudahan kalau yang wah ini saya nih jadi termotivasi nih, jadi mau nyari lagi sejarah apa lagi nih yang saya bakal bahas. Saya juga sambil baca-baca lagi Umi, jadi tidak serta-merta juga saya bakal ini ya. Saya dijelasin ya sambil bawa bukunya juga, ini ada referensi saya nih. Ini udah buku di sini gitu ya. Jadi sambil baca Kang lagi. barokallah. Masya Allah. Ada lagi yang mau nanya? 4 menit lagi nih saya nih kajian. Mungkin Rosi mau nanya lagi atau Anken atau Kang Ijal mungkin salah satu ininya moderator sama atau Ayu yang baru gabung nih. Mas Sutrisno boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Kalau ada yang kurang jelas atau misalkan yang sayanya kurang jelas cerita atau maksudnya nih apa nih saya kurang paham boleh ya. Atau misalkan boleh lah Umirika kalau di grup ada yang mau bertanya boleh nanti ditujukan sama saya langsung di mention juga boleh nanti sama saya dibalas ya di grup ya. Jadi nggak harus di pas live aja. Tapi kalau lebih bagus sih pas live itu jadi enak menjawabnya gitu ya langsung. Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada lagi yang bertanya udah nggak ada ya. Kang Ijal nggak ada nih. Sudah, Kang. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya Al-Fakir ya. Saya diri saya sendiri yang masih banyak harus belajar juga, masih kurang ilmu juga. Kita semua juga bukan yang saya ngomong ini yang termasuk banyak juga ilmunya, tapi saya juga sama kayak teman-teman semua ya, Umirika juga ya yang saya hormatin ya. Jadi kita ayo bareng-bareng yuk kita cari ilmu gitu ya di bulan Ramadan ini. Baca Quran banyakin ya. Baca Quran ya. Ya bulannya turun Quran gitu ya. Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran siangnya sekali, malamnya sekali. Berarti satu bulan berapa tuh? 60 kali. Enggak kalah hebat ya, luar biasa. Ulama-ulama kita terdahulu itu ya. Dan Imam Malik pun sama gitu ya. Imam Syafi'i itu
menuruti gurunya Imam Malik seperti itu ya, diturutin gitu ya, siang sekali hatam, malam sekali hatam, dan itu juga ada yang di dalam sholat gitu ya, luar biasanya juga. Dan kita kalau bisa meniru, boleh, mangga gitu ya, misal taraweh khatamin Quran kalau kuat ya. 11 juga kadang suka ini ya, ribu ya, ada yang 20 juga, ada yang udah nyerah 11 rakaatnya, 8 rakaat gitu. Tapi nggak apa-apa ya, nggak usah kita jadi minder, kita jadi motivasi ya, oh ulama dulu tuh luar biasa, saya juga bisa harusnya gitu. Nggak ada karena saya Imam Syafi'i kayak gitu atau Nabi Muhammad, ada yang karena khusus Nabi atau ulama dahulu emang kesungguhannya luar biasa, atau kita juga bisa gitu ya. Jadi jangan memikir kita tuh termindset kalau kita tuh nggak bisa. Kita bisa, asal ya mindsetnya juga lagi gitu ya. Kita bisa, berarti saya harus nyicil bulan Ramadan 30 hari, masa atau sekali sehatam sekali mah nggak bisa. Nah itu ibaratnya. Dan harus menuntut ilmu, satu hari harus ada ilmu yang kita dapat. Satu, misalkan nih dari pagi-pagi, ini siang nanti saya dapat ilmu apa lagi nih, nanti sore saya dapat ilmu apa lagi. Cari ilmu ya, YouTube sekarang udah banyak ilmu ya, nggak apa-apa lah nggak ketemu dulu gurunya, lihat aja dulu di YouTube, cari ilmunya gitu ya. Itu mungkin motivasi dari saya sedikit, menjadi bekal kita untuk apa, menjadi takwa. Apa takwa? Imtithalu amarillah, imtithalu awamirillah, wajitnabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita harus menjadi pribadi takwa, dan karena kita mempelajari sejarah ini, kita harus mengamalkan kalau sudah tahu gitu ya. Jadi kita bisa dijalankan, apakah itu di bulan Ramadan dan di luar bulan lainnya. Itu ya dari saya. Mungkin karena sudah jam 6, saya pribadi sekali lagi saya mengenalkan diri, tapi sebelumnya tadi saya belum mengenalkan diri secara detail ya. Nanti mungkin besok lah ya, kalau kosongnya Kang Ijal ya. Kang Ijal lagi nggak ini nanti hostnya? Ya. Ya, nanti besok kita ketemu lagi. Mau menggali lebih dalam sayanya boleh gitu ya, sambil nanti nunggu-nunggu jamaahnya, atau kita bahas Iya, lanjutan yang tadi. Iya, Umi ya, nanti kita bareng-bareng lah ya, kita bahas lagi gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah kata atau kekurangan saya mohon dimaafkan ya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari pribadi saya sendiri ya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallah khair kepada Kang Jamu yang udah sharing ilmunya buat kita semuanya. Insyaallah, jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk kita besok ada lagi ya untuk pertemuannya pada subuh, dan jangan lupa juga untuk tiap pada asar jam 4 kita ada talk show psikolog, dan kemudian dilanjut lagi jam 5 sore kita bahas sirah nabawiyah kronologis. Itu saja ya sahabat Lentera, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.